Pernahkah Anda merasa yakin akan suatu ingatan, namun ternyata ingatan itu salah? Bayangkan jika bukan hanya Anda, tapi ribuan orang lain juga memiliki ingatan yang sama namun keliru. Inilah yang disebut dengan efek Mandela, sebuah fenomena misterius yang mengguncang keyakinan kita tentang realitas dan ingatan. Efek Mandela adalah fenomena ketika sejumlah besar orang memiliki ingatan yang sama tentang suatu peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau terjadi secara berbeda. Fenomena ini pertama kali diidentifikasi oleh Fiona Broome, seorang paranormal dan penulis yang menyadari bahwa banyak orang memiliki ingatan yang salah tentang kematian Nelson Mandela. Nama efek ini berasal dari ingatan kolektif yang salah tentang kematian Nelson Mandela di penjara pada tahun 1980-an. Banyak orang mengklaim ingat menonton berita tentang kematian Mandela di penjara, lengkap dengan pidato pemakaman dari istrinya. Namun faktanya, Mandela dibebaskan dari penjara pada tahun 1990 dan meninggal dunia pada tahun ke-2013. Bagaimana? Mungkin begitu banyak orang memiliki ingatan yang sama namun salah? Efek Mandela tidak terbatas pada satu peristiwa saja. Ada banyak contoh lain yang menunjukkan betapa luasnya fenomena ini. Salah satunya adalah logo KitKat. Banyak orang yakin bahwa logo KitKat memiliki tanda hubung di tengahnya, seperti KitKat. Namun, jika Anda memeriksa bungkus KitKat sekarang, Anda akan melihat bahwa tidak ada tanda hubung. Apakah ini perubahan desain terbaru? Tidak. Logo KitKat tidak pernah memiliki tanda hubung. Contoh lain yang sering dikutip adalah dialog terkenal dari film Snow White. Banyak orang mengingat kalimat mirror, mirror on the wall, sebagai mantra yang diucapkan oleh Ratu Jahat. Namun, jika Anda menonton film aslinya, Anda akan mendengar Magic Mirror on the Wall. Bagaimana mungkin ingatan kolektif kita bisa begitu meyakinkan namun salah? Bahkan detail geografis pun tidak luput dari efek Mandela. Ada banyak orang yang yakin bahwa Selandia Baru berada di timur laut Australia, padahal posisi sebenarnya adalah di Tenggara. Atau ingatan tentang negara Mandela sendiri, Afrika Selatan, yang banyak orang ingat berada jauh lebih selatan dari posisi sebenarnya di peta. Lantas, apa yang menyebabkan efek Mandela ini? Para ilmuwan dan peneliti telah mengajukan berbagai teori untuk menjelaskan fenomena ini. Teori yang paling sederhana dan masuk akal adalah bahwa ini hanyalah kesalahan memori biasa yang diperkuat oleh sugesti dan pengaruh sosial. Ingatan manusia sangatlah rentan terhadap distorsi dan manipulasi, terutama ketika dipengaruhi oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Namun, ada juga teori yang lebih spekulatif dan kontroversial. Beberapa orang percaya bahwa efek Mandela adalah bukti dari realitas paralel atau perubahan timeline. Mereka berpendapat bahwa ingatan yang salah ini sebenarnya adalah ingatan dari realitas alternatif yang pernah kita alami sebelum terjadi pergeseran dimensi. Teori ini tentu saja sangat menarik bagi penggemar fiksi ilmiah. Namun masih belum ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Teori lain menyebutkan bahwa efek Mandela mungkin disebabkan oleh fenomena yang disebut konfabulasi. Ini adalah proses di mana otak kita secara tidak sadar mengisi celah-celah dalam ingatan kita dengan informasi yang masuk akal, namun tidak akurat. Ketika banyak orang melakukan konfabulasi dengan cara yang sama, terciptalah ingatan kolektif yang salah. Ada juga yang berpendapat bahwa efek Mandela adalah hasil dari manipulasi media dan budaya pop. Misalnya, parodi atau referensi yang salah dalam film dan acara TV bisa mempengaruhi ingatan kita tentang sumber aslinya. Atau mungkin ini adalah efek dari Chinese whispers di era digital, di mana informasi yang salah menyebar dengan cepat dan luas melalui media sosial dan internet. Terlepas dari penjelasan ilmiahnya, efek Mandela menunjukkan betapa rentannya ingatan manusia dan bagaimana ingatan kolektif dapat membentuk persepsi kita tentang sejarah dan realitas. Fenomena ini mengajak kita untuk mempertanyakan kembali apa yang kita anggap sebagai kebenaran absolut. Bagaimana jika banyak hal yang kita yakini sebagai fakta sejarah ternyata hanyalah hasil dari ingatan kolektif yang salah? Efek Mandela juga memicu diskusi menarik tentang sifat realitas itu sendiri. Jika begitu banyak orang memiliki ingatan yang sama namun salah,
Apakah itu berarti ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di luar pemahaman kita? Atau mungkinkah ini hanya menunjukkan betapa mudahnya kita terpengaruh oleh sugesti dan informasi yang salah? Fenomena ini juga mengangkat pertanyaan tentang peran ingatan dalam mendefinisikan identitas kita. Jika ingatan kita ternyata tidak seakurat yang kita kira, bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita? Apakah kita benar-benar bisa mempercayai ingatan kita sendiri? Efek Mandela juga memiliki implikasi penting dalam bidang hukum dan kesaksian mata. Jika ingatan kolektif bisa begitu meyakinkan namun salah, bagaimana kita bisa mempercayai kesaksian individual dalam kasus-kasus hukum? Ini menunjukkan betapa pentingnya bukti fisik dan dokumentasi yang akurat dalam sistem peradilan. Di era informasi digital seperti sekarang, efek Mandela menjadi semakin relevan. Dengan begitu banyaknya informasi yang beredar di internet, sangat mudah bagi kita untuk terpapar pada informasi yang salah atau menyesatkan. Fenomena ini mengingatkan kita akan pentingnya bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima dan selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi. Meskipun efek Mandela bisa terasa mengganggu atau bahkan menakutkan bagi sebagian orang, fenomena ini juga bisa dilihat sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang cara kerja otak dan ingatan manusia. Ini bisa menjadi dorongan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang psikologi kognitif dan neuroscience. Pada akarnya, efek Mandela mengajarkan kita untuk lebih rendah hati dalam memandang ingatan dan persepsi kita sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa realitas mungkin jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang kita kira. Mungkin, alih-alih melihat efek Mandela sebagai ancaman terhadap pemahaman kita tentang realitas, kita bisa melihatnya sebagai undangan untuk menjelajahi misteri-misteri pikiran manusia dan alam semesta yang belum terpecahkan. Jadi, lain kali, ketika Anda merasa sangat yakin akan suatu ingatan, mungkin ada baiknya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini ingatan yang akurat? Atau mungkin saya sedang mengalami efek Mandela? Karena seperti yang telah kita pelajari, bahkan ingatan yang paling meyakinkan pun bisa menipu kita. Dan mungkin, justru dalam ketidakpastian inilah letak keindahan dan misteri dari pengalaman manusia.